Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Arifa dengan NIM 4101422167, Prodi Pendidikan Matematika Rombel 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas proyek 2, yaitu pembahasan soal yang berkaitan dengan pembuktian dan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada pembuktian langsung. Dalam pembuktian langsung, kesimpulan dapat dicapai dengan mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Langkah-langkah pembuktian langsung dibagi menjadi 3, yaitu tulis pernyataan atau teori yang akan dibuktikan. Yang kedua, identifikasi dan tulis semua pernyataan atau teori atau hasil-hasil terkait dengan teorema tersebut. Yang ketiga, bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan kesimpulan. Ini terdapat contoh soal. Buktikan jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Pembahasan, bukti, jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Akan dibuktikan bila n bukan bilangan ganjil atau berarti n bilangan genap, maka n kuadrat bukan bilangan ganjil atau berarti n kuadrat bilangan genap. Ini dinamakan kontraposisi. Karena n bilangan genap, maka n sama dengan 2k atau k adalah suatu bilangan bulat. Sehingga n kuadrat sama dengan 2k kuadrat sama dengan 4k kuadrat sama dengan 2 dikali 2k kuadrat. Kita misalkan 2k kuadrat adalah m, hingga menjadi n kuadrat sama dengan 2m. M adalah suatu bilangan bulat. Berdasarkan definisi bilangan genap, maka n kuadrat adalah genap. Jadi, terbukti bahwa jika n bukan bilangan ganjil, maka n kuadrat bukan bilangan ganjil, atau berarti n kuadrat bilangan genap. Karena telah terbukti, maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Pembuktian tidak langsung seperti ini dinamakan kontraposisi. Yang kedua, ada induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau khusus himpunan bilangan asli. Misalkan Pn adalah suatu proposisi yang akan dibuktikan benar atau untuk setiap bilangan asli n. Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ditunjukkan bahwa Pn benar, dan yang kedua ditunjukkan bahwa Pk benar untuk suatu bilangan asli K, dan ditunjukkan bahwa Pk plus 1 benar. Jika langkah-langkah 1 dan 2 berhasil ditunjukkan kebenarannya, selanjutnya disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Langkah 1 sering disebut basis atau dasar induksi, dan langkah 2 sering disebut dengan langkah induksi. Di sini terdapat contoh soal. Buktikan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama sama dengan n kali n plus 1 per 2. Bahasan, bukti. Jika dibuktikan bahwa P1 benar untuk n sama dengan 1, sama dengan 1 dikali 1 plus 1 per 2, sama dengan 1 dikali 2 per 2, sama dengan 2 per 2, sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Jadi, P1 benar. Akan ditunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan asli K lebih dari 1, jadi PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Pernyataan PK sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan, di sini N-nya kita ganti dengan K menjadi K dikali K plus 1 per 2. Selanjutnya akan membuktikan bahwa PK plus 1 juga bernilai benar, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus
K plus K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 per 2. Untuk P, K plus 1 plus 2 plus 3 plus K plus 1 sama dengan K dikali K plus 1 per 2 tambah K plus 1 sama dengan K dikali K plus 2 per 2 ditambah 2 dikali K plus 1 per 2 sama dengan K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1 per 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2 sama dengan yang tadi. Jadi, PK plus 1 terbukti bernilai benar. Jadi, langkah awal dan langkah induksi telah terpenuhi. Akibatnya berlaku untuk 1 plus 2 plus 3 plus N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 untuk semua bilangan asli N lebih dari 1. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga dengan argumentasi. Ada 3 metode atau cara dalam melakukan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ada silogisme. Ini terdapat salah satu contoh soal dengan metode silogisme. Premis 1 sama dengan jika hari ini hujan maka Andi tidak pergi. Premis 2, jika Andi tidak pergi maka Andi nonton sepak bola. Konklusi sama dengan jika hari ini hujan maka Andi nonton sepak bola. Buktian, premis 1 sama dengan P maka Q. Premis 2 sama dengan Q maka R. Konklusi sama dengan P maka R. Kita lihat dari tabel kebenarannya akan ditunjukkan bahwa jika P maka Q dan Q maka R, maka P maka R merupakan tautologi. Dapat kita lihat pada tabel kebenaran di sini, jika P maka Q dan Q maka R, maka P maka R terbukti true atau benar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.